אני פה עם שר הביטחון, עם מפקדי צה"ל והלוחמים שלנו, הסדיר והמילואימניקים המופלאים. הם עושים פה עבודה נהדרת ברצועת עזה, מכים באויב, ואנחנו עומדים על השגת כל יעדי המלחמה שלנו. Gaza kembali memanas setelah insiden tragis yang menewaskan beberapa anggota pasukan gabungan Israel AS dalam bentrokan sebelumnya. Namun, suasana sudah bergemuruh oleh ancaman balas dendam dua negara itu, yang sejak awal menolak kehadiran pasukan TNI perdamaian, tiba-tiba memasang sikap keras, seolah menegaskan bahwa konflik kali ini tidak akan berakhir dengan mudah. Di tengah gelapnya malam Gaza, drone intelijen TNI perdamaian mendeteksi peningkatan manuver militer yang tidak biasa. Pergerakan brigade mekanis, konvoi lapis baja, serta sinyal komunikasi yang meningkat tajam menunjukkan bahwa Israel dan AS sedang menuntun kekuatan baru menuju perbatasan. Ada satu pesan yang jelas tersampaikan, balas dendam. Di sisi berbeda, sumber intelijen yang dekat dengan markas TNI Perdamaian mengungkapkan bahwa pasukan TNI Perdamaian dikenal disiplin, terlatih dan mampu bertindak cepat dalam tekanan. Meski jumlah mereka tidak sebanyak militer AS atau Israel, kehadiran mereka menjadi batu sandungan yang sulit disingkirkan. Di sisi lain, TNI Perdamaian digambarkan tidak gentar, meskipun berada jauh dari tanah air dan dikelilingi kekuatan superpower. Mereka memiliki reputasi sebagai pasukan disiplin dengan kemampuan adaptasi tinggi. Sehingga progres kita dengan situasi seperti ini nanti akan menjadi evaluasi kita semuanya. Apakah melakukan organisasi, kemudian kita buat pos-posnya nanti kita evaluasi semuanya. Bersama-sama kita menjaga daerahnya, bersama-sama kita menyiapkan tempur. Di markas militer Israel, suasana begitu muram dan tegang. Puluhan perwira berkumpul dalam ruangan berpanel baja. Foto citra drone, peta jalur infiltrasi dan rekaman komunikasi radio diproyeksikan ke layar besar. Komando TNI Perdamaian menerima sinyal intelijen dari rekon satelit mandiri. Sinyal itu tidak biasa. Ratusan kendaraan lapis baja Israel dan AS Serikat bergerak mendekati perbatasan. Semua langsung terdiam. Pasukan itu bukan pasukan biasa. Itu adalah salah satu unit terbaik Israel. Latihan tingkat tinggi, operasi senyap, dan dikenal agresif di medan perang. Di punggung mereka terikat tas yang memuat alat perekam dan pemancar sinyal. Bukan untuk bertempur frontal, tetapi untuk mencatat posisi dan kekuatan TNI. Bel alarm berbunyi panjang dan serentak. Prajurit TNI berhamburan dari barak, mengenakan rompi, helm, serta membawa senjata masing-masing. Lampu-lampu pos pengawasan dinyalakan, sniper naik ke rooftop, teknisi memeriksa sensor getar, dan tim medis disiagakan. Seperti kemarin, Pak Presiden, tegas namun tetap humanis, jadi dengan operasi yang sekarang dijalankan, operasi teritorial. Dan tentunya kita lebih memajukan ke penegakan hukum. Ya, sehingga nanti untuk para yang owner di sana istilahnya melanggar hukum tentunya yang mengganggu masyarakat ya akan kita tangkap dengan perkuatan yang ada dan tentunya kita tetap melaksanakan operasi teritorial di sana karena memang masyarakat di sana kan sangat membutuhkan ya, dukungan kita ya khususnya sekolah-sekolah tentunya banyak yang katanya gurunya meninggalkan tempat. Nah, ini TNI yang wajib untuk di sana. Sementara ancaman semakin dekat, laporan internal TNI menyebutkan bahwa satuan elit Kopassus dan Denjaka sudah disiapkan di zona aman untuk mengantisipasi skenario terburuk. Peta digital berwarna merah menyala terpampang di ruang komando, menunjukkan titik-titik masuk potensial pasukan AS dan Israel. TNI Perdamaian fokus pada mempertahankan wilayah kunci dan menghalangi infiltrasi lawan yang memiliki teknologi intelijen super canggih. Rumor terbaru menyebutkan bahwa dalam 48 jam ke depan, Israel dan AI Serikat akan meluncurkan operasi gabungan bernama Operation Iron Retribution.
sebuah misi yang bertujuan menghancurkan beberapa pos TNI perdamaian di Gaza Tengah dan Gaza Utara. Di seluruh penjuru Gaza malam ini, warga tidur dengan ketakutan. Prajurit siaga dengan jari yang hampir menyentuh pelatuk. Dan drone asing terbang tanpa suara di ketinggian. Badai balas dendam Israel dan AI Serikat bisa meledak kapan saja. Dan ketika itu terjadi, dunia akan menyaksikan salah satu bentrokan paling intens antara pasukan perdamaian dan kekuatan militer terbesar di bumi. Mereka tahu badai belum berakhir. Informasi intelijen yang sempat disampaikan malam sebelumnya menyebutkan bahwa Israel dan Amerika sedang menyiapkan operasi balasan besar-besaran. Namun skala operasi itu belum sepenuhnya terungkap. Suara helikopter angin rendah menerobos kesenyapan pagi, menambah keyakinan bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak. Di Tel Aviv, suasana di ruang perang terlihat penuh tekanan. Peta-peta digital memperlihatkan posisi pasukan TNI perdamaian di berbagai titik Gaza, pos pantau, markas kecil di bangunan semi-permanen, hingga titik patroli yang tersebar sepanjang perbatasan. Para jenderal yang hadir mengangguk. Operasi diberi nama Sand Viper Response, serangan presisi yang dirancang untuk mengirim pesan bahwa Israel tidak akan mentoleransi keberhasilan TNI perdamaian dalam bentrokan sebelumnya. Di segala penjuru Gaza, pasukan TNI mengamankan warga yang masih terjebak. Mereka membuka jalur-jalur aman, memindahkan ibu-ibu, anak-anak dan keluarga yang ketakutan ke zona perlindungan. Israel dan IS kini berada di ambang menyerang TNI perdamaian. Meski jumlahnya lebih kecil, berdiri tegak menghadapi ancaman itu dengan strategi matang dan moral baja. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menembakkan peluru pertama. Tidak ada yang tahu kapan darah pertama akan tumpah. TNI tahu bahwa serangan balasan Israel AS bisa mengenai siapa saja. Dan bagi TNI, prioritas tertinggi selalu keselamatan rakyat sipil. Disinilah pertempuran diam-diam dimulai. Perang psikologis, ketegangan udara, dan saling menahan tembakan pertama.